Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai daripada Roh Kudus ada pada saudara-saudara saat ini. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan dalam renungan hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Dan saya akan membaca nats firman Tuhan pada ayat ke-28. Yang demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berpikir jika seseorang bergelimang harta benda, memiliki rumah dan mobil mewah, terkenal seperti selebriti atau orang yang berpangkat tinggi, hari-hari yang dijalaninya pasti dipenuhi oleh gelak tawa dan kebahagiaan. Benarkah demikian saudara-saudara? Faktanya tidaklah demikian. Banyak orang yang berkelimang harta, banyak orang yang terkenal, hidupnya merana dan tidak bahagia. Ternyata kekayaan, harta benda, uang, dan segala hal yang ada di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati. Semuanya hanya bersifat semu belaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Lukas diceritakan bahwa suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuatnya tidak bisa bicara atau bisu. Lalu bergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat tersebut. Dan mujizat pun terjadi. Melihat kejadian itu banyak orang menjadi takjub. Tetapi ada pula yang tidak suka dan benci dengan tindakan Tuhan Yesus, dengan mengatakan bahwa ia melakukan itu dengan kuasa setan. Tetapi ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi. Sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan melakukan firman Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itulah sumber kebahagiaan sejati. Yakobus menulis dalam Yakobus 1 ayat 25, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Saudara-saudara, apakah Anda ingin memiliki hidup yang penuh kebahagiaan? Kuncinya adalah, jadilah pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang besar, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga,
Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur ya Tuhan atas firman yang Engkau berikan pada kami. Kembali Engkau mengingatkan kami melalui renungan ini bahwa materi bukanlah sumber kebahagiaan. Sering kami melihat dengan kasat mata bahwa orang-orang yang bergelimang harta, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berpangkat tinggi pasti selalu bahagia. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang datang dari Engkau dengan kami melakukan seluruh perintah-perintah-Mu dan kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, seperti yang Engkau firmankan kepada kami, yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Yesus Kristus, jagalah dan tuntunlah kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa berbahagia setiap hari dengan melakukan semua firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, bahwa firman-Mu senantiasa menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa firman Tuhan dan renungan hari ini akan menjadikan kekuatan, pengharapan, serta berkat bagi saudara-saudara semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.